Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya, sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Balik lagi sama aku, jangan bosan-bosan ya. Aku akan mengulas ataupun memberikan spoiler tentang film yang lagi tayang, yang baru-baru ini sih. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Emma atau Uma atau emak atau nyokap atau ibu atau emak atau apalah itu. Hey, sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan kita akan kupas semua secara aktual, tajam, dan terpercaya. Kok kayak slogan salah satu stasiun TV ya? Ngaco ih. Udah, kita kembali ke topik. Film Uma sebelumnya telah ditayangkan di Amerika Serikat secara perdana 18 Maret 2022 dan mulai ditayangkan di bioskop Indonesia tanggal 23 Maret kemarin. Film ini diperankan oleh Sandra Oh sebagai Amanda dan Vival Stewart sebagai Chrissy atau Chris, Odeya Rush sebagai River, Miwaha Ellen Lee sebagai Emma, ibunya Amanda. Kita tahu ya, Miwa Ellen Lee ini pernah juga bermain di beberapa film dan lumayan terkenal juga. Dan masih banyak aktor dan aktris keren lainnya. Film ini disutradari oleh Iris Shim. Yang pada tahu, Iris Shim ini juga menyutradari beberapa film dokumenter dan film pendek seperti The House of Sach dan Requiem for a Robot. Oke, langsung aja kita ulas filmnya. Ini dia, Emma. Pada malam hari terdengar suara seorang wanita bernama Soyun sedang menangis di dalam kamar dan menyebut Emma, Emma. Diketahui ibunya Soyun menyetrum sambil berteriak kesakitan. Entah apa yang terjadi sampai ibunya tega menyetrum anaknya sendiri. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari seorang wanita yang bernama Amanda. Cerita diawali dari 16 tahun setelah mimpi buruk itu. Terlihat seorang ibu bernama Amanda dan anak gadisnya bernama Chris yang hidup sebagai peternak madu organik. Di sini terlihat Amanda dan Chris hidup berdua di perkampungan yang tidak menggunakan listrik. Diketahui Amanda sangat trauma dengan listrik hingga membuat dia nggak mau mempunyai listrik di rumahnya. Ditambah lagi ketika di malam hari petir menyambar dengan kencangnya, Amanda langsung ketakutan dan seolah-olah melihat bayangan ibunya di kursi samping tempat tidurnya dan membuatnya berteriak ketakutan. Dan anaknya Chris pun langsung memeluk ibunya. Keesokan harinya, seorang pria bernama Danny datang ke rumah Amanda. Dan sebelum dia masuk ke areal tempat Amanda, dia harus mematikan semua peralatan elektronik, termasuk handphone, mobil, dan jam tangannya. Karena Amanda beralasan ketika dia terkena listrik dia menjadi sakit. Padahal itu semua karena traumanya terhadap listrik. Di sini Danny meminta Amanda untuk menambah lagi produksinya dikarenakan permintaan pasar yang semakin tinggi. Dan Amanda pun memberikan list ke anaknya Chris untuk diberikan ke Danny. Di pertengahan jalan, Chris bertemu seorang laki-laki dari Korea yang tidak bisa berbahasa Inggris dan menanyakannya sebuah alamat. Dan Chris pun jadi bingung. Dan pria itu pun langsung bergegas untuk mencari alamat tersebut. Dan ternyata dia menuju rumah Amanda. Amanda pun sangat terkejut dan panik mendengar suara mobil masuk ke area rumahnya. Dan setelah pria itu parkir di depan rumah Amanda, dia pun keluar dan berkata, "Hey Soyung." Dan ternyata dia adalah pamannya Amanda. Di rumah, pamannya bertanya mengenai suaminya dan mengatakan dia tidak mempunyai suami. Dan ketika pamannya melihat foto anaknya si Chris, dia pun bertanya, "Ini anakmu?" Si Amanda lalu jawab, "Iya, itu anakku." Dan dia pun kecewa karena anaknya Amanda nggak bisa berbahasa Korea. Karena tadi dia bertemu dengan Chris di tengah jalan. Singkat cerita, di sini pamannya datang hanya untuk memberitahu Amanda bahwa ibunya sudah meninggal karena serangan jantung. Sewaktu ibunya sakit, dia berharap Amanda ada di sampingnya dan pamannya pun nggak tahu bagaimana cara menghubungi Amanda karena dia hidup terisolasi dan tak ada listrik, termasuk handphone. Dan pamannya pun menyerahkan sebuah kotak yang berisikan abu ibunya dan beberapa barang kesayangan ibunya. Dan Amanda pun sangat ketakutan dan langsung mengusir pamannya. Aduh. Di tempat Danny, Chris bertemu dengan River, anak dari Danny, dan menitipkan catatan dari ibunya untuk diserahkan ke Danny di rumah. Terlihat Amanda sedang memperhatikan kamar Chris, dan dia mendapatkan formulir untuk masuk sebuah universitas. Sesampainya Chris di rumah, dia pun melihat kotak yang diberikan pamannya tadi dan mencoba membukanya. Tapi Amanda langsung bergegas turun dari kamar Chris dan melarangnya.
Di malam hari, Amanda mencoba membuka kotak itu dan dia melihat ada sebuah topeng. Ketika ditutup kembali, dia melihat topeng itu seperti bernafas dan dia pun ketakutan. Lalu dimulailah teror dari arwah ibunya. Dia seperti mendengar suara anaknya Chris meminta tolong. Dia pun mengejar suara itu keluar rumah dan dia melihat sosok ibunya. Dan gak lama kemudian Chris pun datang untuk menolong ibunya. Keesokan harinya Chris mulai mengisi formulir yang ia punya untuk diberikan ke Danny dengan mesin tik jadul. Dan ibunya Amanda sedang membuat sarang lebah baru untuk produksi madu mereka. Dan dia pun mulai memikirkan bahwa dia akan sendirian karena anaknya mau kuliah. Ketika dia berpikiran seperti itu, hantu ibunya pun nongol di depan wajahnya dan berpindah ke kamar anaknya Chris. Segera dia berlari menuju kamar anaknya dan dia pun mendapatkan ketikan anaknya. Dan ketika dia melihat ke arah jendela, segerombolan lebah pun datang dan terdengar suara ibunya yang berkata, "Aku dan dirimu akan bersama selamanya." Dan bayangan ibunya pun muncul di depan wajahnya dan dia segera mendorong ibunya. Ketika dia tersadar, ternyata yang dia dorong itu adalah Chris yang sedang menggunakan hanbok. Untuk kita ketahui, hanbok adalah pakaian tradisional khas Korea yang biasanya digunakan oleh masyarakat Korea pada zaman dulu. Segera setelah itu, Amanda pun langsung mengambil hanbok itu dan membuangnya ke gudang dan menggemboknya. Chris pun penasaran apa sebenarnya yang terjadi dan dia pun bertanya pada ibunya. Dan Amanda langsung marah ke Chris. Sewaktu di malam hari, Chris pun mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam gudang itu. Ketika ia masuk tanpa ia ketahui, dia dilihat oleh arwah ibunya Amanda, yaitu neneknya sendiri si Emma. Itu lagi perhatiin dia. Dan ketika dia masuk, dia melihat hanbok yang tergantung, foto Uma dan kotak itu. Dan tiba-tiba saja pemberat pintu gudang itu terlepas dan mengunci Chris di dalamnya. Dan Chris pun berteriak minta tolong kepada ibunya. Di tempat lain, Amanda terlihat sedang berhalusinasi tentang ibunya. Dan segera setelah ia tersadar, dia pun langsung menuju gudang dan menyelamatkan anaknya. Setelah Chris selamat dengan membawa foto Uma, dia pun bertanya ke ibunya, "Siapa perempuan di foto ini?" Lalu Amanda mencoba menjelaskan ke Chris bahwa pria yang datang tadi siang itu adalah pamannya. Dan dia juga dikasih tahu bahwa ibunya sudah meninggal dan meninggalkan beberapa benda seperti hanbok, topeng, dan kotak alat musik, dan foto itu adalah ibunya. Atau dia sering panggil Emma. Di adat Korea, ketika seorang ibu meninggal, anaknya harus ataupun wajib melakukan beberapa upacara supaya arwah ibunya nggak gentayangan. Tapi Amanda menolak melakukan itu karena dia nggak percaya tahayul. Nah, keesokan malamnya, Amanda mengundang Danny dan anaknya River makan malam. Tapi karena Chris sangat bosan dan mengajak River ke loteng, di atas loteng, River mengeluarkan handphone dari sakunya dan Chris sangat terkejut. Lalu River pun mencoba menjelaskan kalau ibunya benar-benar sakit, dia udah bawa handphone dari tadi. Tapi dia nggak apa-apa tuh. Nah, setelah si Chris tertidur, ibunya Amanda pun mulai bergumam dengan dirinya sendiri. Atau apa kita sebut ya, mimpi tidur atau mimpi sambil ngomong apa gimana gitu. Di situ dia mengatakan bahwa dia dan suaminya dan Emma dulu tinggal bertiga di rumah ini. Dan karena Emma merasa asing dengan semuanya, dia pun mulai bertingkah aneh. Karena keanehan Emma ini, suaminya Amanda pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua. Setelah kepergian suaminya, Emma mulai menyakiti Amanda dan bertindak sangat posesif karena takut ditinggalkan oleh Amanda. Keesokan harinya, Chris pergi ke ruang bawah tanah dan menyalakan panel listrik. Setelah itu, ibunya pun mendengar bisikan Emma untuk menjadi posesif ke Chris. Di sisi lain, surat pendaftaran Universitas Chris pun rusak dan dia berusaha mengkonfrontasi ke ibunya. Dan Amanda berkata bahwa itu adalah perbuatan Emma. Chris pun geleng-geleng dan mengatakan ibunya hanya paranoid dan mengada-ngada. Lalu Amanda menampar Chris dan Chris pun membalasnya dan langsung kebong kabur. Lalu si Amanda mencoba menggali tanah.
mengambil abu ibunya dan beberapa benda lainnya, dan mencoba menguburnya. Setelah itu tiba-tiba saja Amanda ditarik kain hanbok dan seperti membawanya ke galian itu. Ketika dia melihat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba saja dia masuk ke dalam sekapan kain hanbok itu. Dikekep dia, ya kan. Di sisi lain, Chris terlihat mencoba kabur dari ibunya, tapi dia bertemu River di tengah jalan. Dan River pun mencoba menjelaskan ke Chris bahwa di luar sana ada banyak orang yang mau menerimanya, dan dia gak boleh minder dan takut. Lalu Chris pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia pun terkejut kenapa fotonya bersama ibunya berubah menjadi bersama neneknya atau si Uma. Aneh ya. Dan si Chris pun melihat ibunya sedang duduk di teras luar dan mengenakan hanbok, dan bilang ke Chris kalau dia mau melakukan upacara untuk pemakaman ibunya. Lalu Chris pun menolak karena setahunya ibunya menolak hal-hal tahayul gitu. Tapi ibunya memaksa. Dan Amanda bilang, kau harus merasakan apa yang ibumu rasakan dulu. Dan langsung wajah si Amanda ini berubah. Chris pun terkejut dan langsung sadar bahwa ibunya dirasuki oleh emak dan langsung kabur. Ketika di luar, dia mendengar ibunya memanggil dan langsung menyerangnya dari belakang. Dan Chris pun mencoba mengingatkan Amanda masa-masa indah ketika mereka bersama. Seketika itu juga Chris melepaskan topeng yang dikenakan Amanda, dan Amanda pun langsung tersadar dan melepaskan hanboknya dan segera memeluk Chris dan minta maaf. Waktu mereka mau pergi, kaki Amanda ditarik oleh emak ke dalam tanah, dan Amanda langsung berada di dunia lain. Di situ terlihat Amanda berada di dalam kamarnya yang dulu dan melihat ibunya yang duduk dan menangis, dan menceritakan bahwa dulu emak adalah penjahit terkenal hanbok. Lalu dia menikah dengan orang asing dan pindah ke negara suaminya. Karena keterbatasan bahasa, dia pun gak bisa bersosialisasi dan mengurung dirinya bersama anaknya Amanda, yang dulu namanya Soyun. Udah mengerti kan sekarang kalian semua? Bahkan pada saat itu untuk minta tolong ke tetangga pun dia gak bisa. Dan emak melampiaskan penderitaannya itu ke Amanda. Amanda pun gak kuat dan melarikan diri. Setelah itu emak kembali ke Korea dan meninggal. Karena penderitaannya itu, dia pun ingin Amanda merasakan apa yang dia rasakan, dan ia ingin Amanda ikut bersamanya ke alam baka. Aduh, maafan. Amanda pun menolak dan berkata sudah nggak tahan dengan rantai penderitaan yang ia kasih ke Amanda. Dan dia pun berjanji akan melakukan upacara penguburan untuk emak supaya arwah emak bisa tenang di alam baka. Dan seketika itu juga arwah emak pun hilang dan tangan Amanda muncul dari dalam tanah. Keesokan harinya, Amanda dan Chris pun melakukan upacara untuk arwah emak, dan Chris diterima di universitas yang ia daftar sebelumnya. Dan Danny mengantarkan Chris ke kota untuk mengenal dunia luar. Dia pun berpamitan ke Amanda dan berpelukan. Inilah akhir film ini. Kesimpulannya bahwa setiap manusia harus berani menerima dan ikhlas tentang penderitaan yang mereka terima, cobaan dan kepedihan yang mereka terima. Dengan begitu, memaafkan diri sendiri adalah kunci dari keberhasilan dalam menjalani hidup. Duh, berat ya Wak kata-katanya. Anyway, terima kasih sudah menonton ulasan film kali ini. Maafkan apabila ada salah-salah kata, intonasi dan pitch control karena aku bukan penyanyi. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini bisa terus memberikan ulasan-ulasan film dan memberikan wejangan dari film yang diulas. Asik, wejangan. Emangnya pameran lukisan ada wejangannya? Itu pajangan ya. Oke, nggak habis-habis ntar gua ngomel mulu. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya. Maafkan apabila ada kesalahan kata karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata almarhum Bunda Dorce. Sampai jumpa semuanya. Demikian untuk ulasan kali ini. Bye bye.